Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu kangge wong Cirebon dan sekitarnya. Kami tim Mistik Misteri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami tim Mistik Misteri. Saya Kang Yadi akan menguak misteri penelusuran tentang masalah air tarung atau air pertemuan air dari sudut tiga, atau disebutnya tiga sudut, atau apa kita Persimpangan air yang disebutnya apa namanya, air tarung. Mari kita akan menuju ke tempat lokasi air tarung berada, Kang. Nah, kalau di sini Kang, ya kan gerakan satu persatu, Kang. Ini kan pertemuannya, Kang. Ini pertemuan lokasi ini, Kang. Dulu ada kejadian yang almarhum dari hanyutan dari sini, Kang, dari orang-orang Pila Inta sana, Kang, belum ditemukan, terus nyangkut di sini, Kang. Dulu pernah kejadian, Kang, ya. Satu dulu udah lama banget, Kang. Udah lama banget. Nah, ini kan bahkan pintu airnya, Kang. jadi pembuang ini ya, sekaligus pembuangnya ya. Pembuangannya sini, Kang, ini pintu airnya. Kalau terjadinya suatu hanyut dari sana, dia akan lari ke sini, Kang. Akan diam di sini. Nah, di ketemuannya di sini, Kang. Pernah dulu, Kang. Sekali kalau itu, Tersangkut ya korban itu ya, yang meninggal berarti ya. Iya. Kita akan menuju ke lokasi tempat air tarung. Nah, ini kan bambu-bambu semua nih, Kang. Ini bambu ada tuh, iya, Kang, yang disebutkan air tarung ini, Kang. Air tarung adalah pertemuan dari sudut sana, air yang mengalir dari sini, ya, Kang, ya. Nah, dan menemui air dari sini, Kang, bertemu pada titik di sini, Kang, titik lampu ini, Kang. Nah, titik lampu ini ada sejenisnya istana, Kang, istana kerajaan Goib, Kang, yang dikuasai oleh kerajaan siluman buaya, Kang. Di sini nih, Kang. Lebih dekat lagi, Kang. Nggak apa-apa, hati-hati. Nah, ini kan siluman buaya nih, Kang. Dan ini dalam kebatinan kita harus mengetahui apa yang dimaksud air tarung ini, Kang. Dan air tarung ini banyak dimanfaatkan orang-orang yang pengen berilmu, yang untuk menjalankan ilmu, Kang. Nah, untuk menjalankan ilmu ini kita harus mengetahui apa makna dari air tarung ini, Kang. Dari air tarung ini, yang dimaksud air tarung ini adalah dari kehidupan, Kang. Kehidupan dunia, Kang. Dunia kita, kehidupan manusia, kita harus bisa dari segi manapun, segi selatan, timur, barat, laut, kita harus pahami dari tiga segi ini, Kang. Maksudnya air tarung ini. Jadi air tarung ini air kehidupan, Kang. Air kehidupan manusia, Kang. Manusia yang akan menjalani suatu pertarungan atau mencari rezeki kalau kita ini melakukan merantau, Kang. Gitu, Kang. Dan ada pula dari segi dan lain-lainnya, Kang. Dari segi ilmuwan lain-lainnya untuk kita membutuhkan air tarung ini, Kang. Gitu. Dan ada pertanyaan-pertanyaan apa yang saya bisa jawab untuk mengenai air tarung ini, yang disebut air tarung ini? Maaf, Kang Yadi, adakah sosok yang menunggu wilayah sungai? Ada, Kang. Di Kalipegek ini, Kang Yadi. Nah, di sini ini kan ada istana, Kang. Istana Goib yang dikuasai oleh
sesosok makhluk buaya. Ini ada kerajaan buaya di sini Kang, pas tengah-tengah sini. Dan ini kan sebetulnya pelawan dari air itu ngalir ke laut gitu Kang. Dari sini ngalir, dari sini tengah-tengah ini Kang. Nih tengah-tengah ibaratnya inilah Kang. Nah kenapa disebutnya air tarung? Karena kita harus mengetahui, harus pertarung untuk dapat kita dalam keilmuan. Dan yang kata Kang Iqbal ini ada sesosok istana buaya Kang. Situ. Apalagi yang bisa saya jawab? Ada pertanyaan yang lebih mendetail? Apa Kang? Pergunaan air tarung ini buat apa aja? Bagus pergunaan, bagus tuh pertanyaan. Pergunaan air tarung ini satu, gitu ya. Kalian kalau berilmu atau berpuasa selama 3 hari, ibaratkan satu harinya ngebleng atau tidak makan dan tidak tidur, kita harus memerlukan air ini Kang. Air ini yang kita harus perlukan. Tapi kalian harus pahami keilmuan yang baik, yang buruk itu tergantung manusianya. Pengen dibawa kemana ilmu kita. Dan dibutuhkan air tarung ini karena air tarung ini air kehidupan manusia yang normal. Mencari rezekian kalau kita merantau. Kita harus mengetahui dari segi-segi kenapa air itu sebutnya air tarung. Ya biasanya air tarung buat itu munjuk sunan atau bisa 7 bulan. Bisa untuk untuk munjuk sunan atau untuk membasuh air dari kayu itu Kang, kayu sunan Kang. Untuk apa? Untuk memperkuat Kang, untuk memperkuat diri kita. Memajukan yang punya rumah dari segi empatan, dari segi himpitan, dari segi masalah, dari segi musibah harus kuat seperti pertemuan antara selatan, timur, barat, laut. Ini tengah-tengahnya Kang. Jadi ibaratkan kenapa disebutnya gitu, kita harus kita harus ngambil air tarung itu untuk mencuci susunan atau semacam kayu yang melalui lantang. Tuh, ini kan ada sesuatu, masa sih ada seorang bebek kayak gini? Iya. Nih, Soang lendiran. tuh. Wah, lumayan nih tangkap. Ini ada suatu bebek. Aneh, biarinlah. Jangan kita ladeni, jangan kita ladeni. Oh, berarti ini pancingan mungkin ya? Jangan kita paham, jangan kita lakukan, kita ambil untuk jangan. Terus itu untuk bayi, untuk mandiin bayi, ya kan? Iya. Untuk mandi bahwa kita ini akan mempunyai keturunan bayi itu supaya kuat, Kang. Supaya kuat, dia harus kuat dalam kehidupan ini, Kang. Iya. Kehidupan pertarungan dia supaya dari dilahirkan ke dunia ini, dia dimandikan ke air tarung. Kenapa? Supaya kita pahami makna dari air tarung ini. Dimandikanlah seorang bayi, dimandikan untuk dibutuhkan air tarung buat apa? Dikasih kembang 7 warna didoakan, terus dimandikan air tarung itu seorang bayi itu. Nah, untuk kita pahami kenapa bayi dalam adat kita ini, adat Jawa, harus dimandikan air tarung untuk suatu saat nanti, jikalau dia besar, jikalau dia sudah siap merantau atau menghadapi kehidupan, dia akan mendapatkan jalannya, entah apapun itu, dari segi selatan, timur, barat, laut, atau dari segi pengasihan dari laki-laki, perempuan, yang tua atau yang muda, yang kecil, dia diasihani, Kang. Jadi makna dari air tarung ini banyak maknanya, Kang. Makna dari kehidupan seorang manusia yang harus kita pahami dari suatu ritual-ritual yang dimasuk air tarung ini, gitu, Kang. Terus apalagi? Berarti jalur air tarung ini sudah terkenal, Kang. Sudah mungkin terkenal, ya. Kang. Ada Jawa, Kang. Dulu ini bukan hanya 3, Kang. Ini tadi ada jurusan di sini, Kang. 1, Kang. Depannya Satu juga. Depan ini karena sudah terbanyak berapa tahun ini. Ini jadinya tertutup, Kang. Tadinya ada di sini jalur jadi 4, Kang. Ini ada pertemuan, Kang. Ini barat, timur, selatan, barat, misalkan selatan, timur, utara, gitu, Kang. Ini perempatan, Kang. Ini perempatan, gitu. Jadi perempatan adanya tengah-tengah yang diadakan, yang didapatkan ini istana kerajaan, Kang.
Nah, kenapa misalkan apakah itu musyrik kita dimandikan air tarung ini? Itu, Bang. Bukan Bambunya bergerak-gerak itu, Bang. apa? Itu sangat kuat. Biarkan dia melihatlah. Nih, aneh kan ya? Nih. Ini nih. Ya kan? Tuh. Tuh, apa tuh? Tuh. Tuh. di bawahnya ada seekor. Pokoknya di sini kan ada keanehan-keanehan, makanya kita harus pahami lah. Makanya ada pertanyaan-pertanyaan lagi enggak? Nah, bisa cukup. Berarti kalau orang yang mempunyai anak bayi itu umur berapa, Kang Yadi, yang harus dimandikan dengan air tarung ini? Acara 7 harian. 7 bulan. 7 bulan. Nah, 7 bulan, Kang. Bayi yang 7 bulan yang udah mau siap untuk dia itu merangkak atau berjalan, Kang. Yang untuk merangkak ke dalam bumi atau dunia ini, Kang, supaya dia itu kuat untuk melanjutkan, untuk menurunkan sesuatu keturunan kita atau turunan orang-orang lain yang punya bayi, dimandikan air pertemuan air ini atau air tarung ini, dia harus siap, dia udah siap, harus benar-benar siap. Atau zaman dulu itu ada adat istiadat bayi tarung, kenapa dimandikan itu dia harus bayi itu supaya sudah siap menghadapi pertarungan di dunia ini yang berbelat-belit, yang banyak risikonya A B C D E F G, yang banyak itu dia udah siap. Dia akan mendapatkan jalannya apapun itu, diluangkan segala sesuatunya, pemikirannya, digampangkan segala urusannya, di pengasihannya, apanya itu air tarung ini. Emang kita dinamakan kalau dalam keislaman itu musyrik gitu, Kang. Tapi kita adat Jawa bukannya musyrik, tapi inilah kehidupan manusia yang harus menghadapi kenyataannya, pahit, manis, harus kita jalani, ya, dan dikuatkan oleh misteri air tarung ini, gitu, Kang. Berarti maksudnya terdapat energi apa aja, Kang Yadi, ini di dalam energi negatif positif tergantung manusianya, Kang. Tergantung benar-benar manusianya. Maupun kita pakai ayat, maupun kita nggak pakai ayat, itu tergantung manusianya, Kang. Manusianya mau dibawa ke ilmuwan ini, Kang. Gitu. Untuk ciri-ciri dari air tarung tersebut, kenapa bisa disebut air tarung? Apakah ada ciri-cirinya, Bang Yadi? Apakah di semua tempat juga ada? Di semua tempat ada, Kang. Yang penting ada pertemuan antara jalur tiga jalur ini, Kang, atau 4. Dulu ada 4 di sini, Kang. Dulu ada 4, satu di sini ada jalur lagi, Kang. Udah lama tertutup, Kang. Makanya jadinya 3 jalur, Kang. Dulu ada 4, Kang. Sini pertemuan adanya di sini titiknya, Kang. Gitu. Jadi nggak ada misalkan harus ada di sini aja gitu air tarung, enggak, masih aja banyak, Kang, di pegunungan ada. Yang penting carilah pertemuan antara 4 penjuru ini, Kang. Jadi keempat penjuru ini kita harus cari itu, walaupun itu di gunung apa di sawah itu harus ada, boleh dipakai, Kang. 4 apa 3, Bang? Ini ada 3 Kang, ya. Tapi dulu di sini ada 1, Kang. Di sini ada tadinya jurusan dari pembuang itu ya, penduduk. Semacam dari penduduk kayak gini kan, dari penduduk ke, Kang. Sama. Dulu ada, Kang. Dulu ada. Nih. Ini kayak gini nih, Kang. Jadi pertemuannya ada dulu di sini. Dulu ada, tertutup lah oleh suatu ya pemukiman gitu, Kang. Berarti maaf, Kang Yadi, kalau air tarung itu kan untuk bayi kan bisa. Ya. Mungkin ada sanak saudara atau siapapun yang memiliki bayi yang sering sakit-sakitan, mungkin kan ada, mungkin lewat sababiyah atau pengaruh dari air tarung ini kan bisa kan membantu melepaskan semua penyakitnya. Allahu alam, Kang. Allahu alam kita, Kang. Dari misteri ini Allahu alam. Karena apa? Allah, kuasaan Allah, Kang. Gimana kita ini, pertama kita ini, Kang, kita satu nih, Kang, ya. Kita ambil air tarung ini bukan untuk dari kemusyrikan, bukan apa. Kita tergantung doa kalian semua. Baca Quran, Yasin, apapun tergantung kalian. Keniatannya ini ini air ini ada sebagai perantara aja, Kang. Perantara. Jadi nggak pernah kita dimusyrikan ini hanya perantara. Semua itu tergantung Gusti Allah, Kang, kayak hendaknya, Kang.
kita hanya hanya untuk mengetahui aja Kang. Kita belum paham mengenai makna dari air tarung ini, air tarung apa yang dinamakan air tarung ini gitu Kang. Kita masih belum paham apa gitu Kang. Tapi saya mengetahui sedikit-sedikit gitu Kang. Dari keilmuan apa sih yang kalau untuk pemandian bayi atau kehidupan kita, kenapa kita harus mandi air tarung, kita hanya paham sedikit Kang ya. Tapi untuk keilmuan itu yang saya lebih paham Kang. Gitu. Nah, misalkan saya misalkan puasa misal dari puasa kita puasa misalkan Senin, Selasa, Rabu. Nah, untuk terakhir puasa kita ini dibutuhkan air tarung ini gitu Kang. Kenapa? Ini keilmuan Kang. Buat keilmuan gitu. Dan bisa emang kita belum ketahui adat-adat Jawa kenapa diperlukan air tarung itu untuk mandiin bayi, untuk mandiin orang yang 7 bulan ya. 7 bulan. Orang yang hamil 7 bulan mau dimandiin pasti perlu air tarung Kang. Nah, itulah suatu misteri air tarung ini. Cuman saya lebih pahami keilmuan Kang. Jadi air tarung ini ibaratkan kalau kita mandi air tarung ini ibaratkan Kang, kebatinan aja ya. Iya, untuk kebatinannya lebih tangguh Kang. Tapi tergantung manusianya Kang, mau dibawa kemana ilmu ini Kang. Kalau dia itu melaksanakan Kang, melaksanakan pengambilan air tarung ini yang manusia itu mau dibawa baik ya baik, dibawa buruk ya buruk gitu Kang. Dari segala keilmuan ini Kang, kalau air ini hanya sebagai perantara, cuma di sini ada mengandung kekuatan yang magicnya Kang. Magicnya ini ada istana Kang. Disinilah istana yang makanya setiap air tarung itu punya suatu magic Kang, atau suatu khasiat yang tidak kita pahami dari dulunya Kang. Dan bersama yang kerajaan buaya ini ibaratkan ini bukannya kita wah kamu misalkan banyak ini berarti kita musyrik dong, mau tahu bukan, ini kan ada Jawa Kang, ini hanya perantara aja air maka berarti tradisi peninggalan orang zaman dahulu Kang ya dia dahulu gitu Kang. Nah, kalau kita mandi di sini Kang, ini ritualnya ini waduh Kang dahsyatnya Kang. Pernah ada seseorang yang diam di sini Kang. Nah, diam di sini itu kasih patok di sini. Dia setelah puasa selesai, dia berdiam diri di sini Kang. Memegang patok itu, menenggelamkan badan dia, diam hanya berapa menit gitu Kang. Sekuat tahan napasnya Kang. Dia baca syahadat 3 kali gitu Kang. Dan dia mintanya apa? Pertemukanlah kehidupan dia untuk mendapatkan dari manapun kerezekian dia, dari utara, selatan, barat, laut, misalkan itu bersemayang di sini Kang. Pertemuannya ibaratkan situ. Kan ini ibaratkan utara, barat, selatan, timur gitu Kang. Jadi bersemua di sini, titik temunya di sini. Sebaratkan kita merantau, mau kita kemanapun perantauan kita akan dikenepukan di sini kerezekian kita ibaratkan gitu Kang. Berarti harus berdiri atau semedi di tengah-tengahnya gitu ya? Tengah hanya berapa menit aja Kang. Tenggelamkan semua badan kita Kang. Berarti tenggelam di dalam air. Dalam air ini Kang. Nggak usah lama-lama Kang. Kita keniatan kita aja, Bismillahirrahmanirrahim. Terus langsung masuk kita ke dalam ini pegangan dari bambu ini. Dan kalau takut kita pakai tali tampar atau teman kita suruh jaga supaya dari arus kita jangan selalu di bawah. Biar nggak hanyut berarti ya? Iya hanyut gitu Kang. Dan banyak suatu mistik yang terjadinya di sini Kang. Di sini kata yang bercerita itu sesosok ular besar di sini dia ngegelupet badan kita. Nah, itu ada ujian Kang. Ujian kita, mampukah kita dari terlepas dari lilitan ular itu Kang. Nah, itu ibaratkan semboyan ibaratkan Kang. Ibaratkan seseorang kalau mendapatkan ujian ibaratkan kayak dililit ular Kang. Kita nggak bisa gerak sama apapun itu, hanya bisa bernapas sedikit dan sedikit Kang. Ibaratkan kalau kita mampu ujian ini, insya Allah kita akan mendapatkan kerezekian yang benar-benar na'udzubillah, kita nggak tahu lah Kang gitu Kang. Kira-kira kalau ingin ritual seperti itu waktunya kapan Kang Yani? Waktunya sewaktu setelah berbuka.
berbuka maghrib Kang. Maghrib atau bisa jam 12 malam Kang. Di sini ya. Di sini harus benar-benar menyimpan diri Kang. Itu atau ambil air ini bawa ke rumah, kita mandi dengan diyasinin, dengan dijikirin gitu Kang. Mandilah air ini karena itu adalah syarat spiritual, kekuatan atau suatu kebisaan kita mau niat apa gitu Kang. Adanya di titik air ini Kang. Pertemuan air ini ibaratkan air tarung ini Kang. Masyarakat Jawa pasti mengetahui air tarung gitu Kang. Itu. Ada lagi Kang? Ya udah, kesan dan pesannya Kang Yadi mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa untuk air tarung tersebut. Untuk pesan dan kesannya untuk seseorang atau semua yang memahami air tarung ini, jikalah melakukan ilmu apa dan untuk apa itu tergantung kalian. Cuma harus diingatkan, jagalah sesuatu kebisaan keilmuan kalian untuk beramalkan yang baik atau untuk mengamalkan ilmuwan itu untuk yang baik, jangan untuk keburukan. Semua ilmu itu bagus, tergantung manusianya yang untuk membawa kemana ilmunya itu Kang. Dan untuk kesannya air tarung ini ibaratkan jangan dianggap air musyrik. Kita percaya pada kekuatan goib ini, tergantung Allah Ta'ala yang ngabulkannya Kang. Hanya kenyataan kita ini sebagai manusia mengambil air tarung ini sudah adat istiadat, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita inginkan itu semua itu kehendak Allah Ta'ala. Ini hanya sebagai air perantara Kang. Itu kalau untuk mengenal keilmuan itu emang ada sesuatu magicnya Kang. Cuma tergantung orangnya, kekuatan itu mau dibawa kemana, untuk dibawa kebaikan untuk dibawa keburukan bukan, dan segala sesuatu itu tergantung manusianya itu Kang. Untuk itulah kesan dan pesan saya untuk yang kita mengetahui apa artinya dan khasiat air tarung tersebut itu Kang. Sekian aja saya Kang Yadi mengucapkan sebesar-besarnya terima kasihnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau kesalahan mulut yang tak punya bertulang ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Kang Yadi mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.